Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa online. Dan sore hari ini saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam persekutuan doa sore hari ini. Kita akan pujikan satu pujian yang menyatakan pelangi kasih-Nya. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan hidup kita. Meskipun kadang situasinya tidak mungkin, tetapi kita percaya yang terbaik Tuhan rencanakan bagi kita. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kembali pada saat ini Tuhan mempersatukan kami di dalam persekutuan doa. Meskipun kami masih belum dapat bersekutu bersama-sama di gereja seperti biasa, tapi kami rindu kiranya pada sore hari ini Tuhan boleh mempersatukan hati kami, mempersatukan roh kami, di dalam kami masuk di dalam persekutuan doa pada saat ini. Namun sebelumnya kami rindu
mendasari persekutuan doa kami dengan kami belajar firman Tuhan. Kami rindu kiranya Tuhan boleh memberikan kami hikmat, dan kiranya melalui hikmat Tuhan kami boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Akhirnya kami serahkan setiap kami, jemaat yang menyaksikan maupun hamba-Mu yang memandu, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa sore hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-22. Nanti kita akan baca ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Sekali lagi saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dengan setia tunduk dan melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini setiap manusia perlu menyadari dan mengerti akan tujuan hidupnya. Seperti halnya sebuah perjalanan, ya, sangat penting seseorang itu memiliki satu tujuan yang pasti. Karena tentu dengan memiliki satu tujuan yang pasti, perjalanan itu akan berjalan baik, lancar, dan tentunya terarah. Nah, dalam hidup ini kita dapat memperhatikan banyak sekali orang-orang yang tersesat dalam hidupnya dengan satu penyebab, yaitu bahwa mereka tidak mengerti akan makna dan tujuan hidup mereka. Sehingga di dalam hidup mereka yang terpikirkan hanya mengejar sesuatu yang itu menyenangkan diri mereka sementara, padahal itu tidak membawa mereka ke dalam satu tujuan hidup yang membawa mereka semakin mengalami sejahtera dan sukacita. Ada juga orang-orang yang dalam hidupnya menggantungkan tujuannya hanya kepada hal-hal yang bersifat materi, kepada harta kekayaan, kepada popularitas, dan juga kepada kehormatan. Sehingga yang terjadi adalah dalam hidupnya hanya diisi dengan mengejar semua itu. Namun ketika mereka tidak mendapatkan itu, ya, yang terjadi adalah mereka kecewa. Dan bahkan mereka karena hanya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang sementara itu, mereka rela melakukan banyak cara untuk mendapatkannya. Bagi kita setiap orang percaya, ini juga perlu kita memiliki sebuah tujuan hidup. Yang jadi pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan? Ketika kita baca dalam bagian Matius 22 ayat 37, di situ diringkaskan dengan jelas sebenarnya apa yang menjadi tujuan ketika Tuhan boleh memanggil kita menjadi umat Allah. Apa tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang tebusan? Di sini dikatakan bahwa tujuan utama hidup kita adalah untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita yang terutama adalah untuk mengasihi dan untuk memuliakan Tuhan. Dari mana kita memulainya? Ketika kita perhatikan bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini menunjukkan satu penegasan penting yang perlu kita simak, bahwa Tuhan mau bahwa setiap kita umatnya itu boleh mengasihi dan memuliakan Dia itu dalam segala aspek hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan mau bahwa kita melakukan segala sesuatu itu, dan kita mau persembahkan yang terbaik melalui pekerjaan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Melalui kehidupan kita, ya, dengan tubuh yang sehat, Tuhan mau juga supaya tubuh kita yang Tuhan anugerahkan dengan baik ini, kita juga mau, Tuhan juga mau supaya kita juga pakai ini untuk memuliakan Tuhan. Artinya bahwa segala aspek hidup, ya, fokus kita di dalam hidup ini hanya satu,
yaitu bertujuan untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi dan memuliakan Tuhan, ini berarti bahwa kita mau melibatkan Tuhan dan menjadikan Tuhan hanya sebagai satu-satunya alasan untuk kita menjalankan segala sesuatu. Ya, dalam segala aspek hidup kita tahu bahwa goal atau tujuan pastinya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk hormat dan kemegahan diri sendiri. Jadi dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini menunjukkan bahwa apa? Dia mau bahwa Yesus itu menjadi satu-satunya alasan untuk kita melakukan segala sesuatu. Yaitu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya bertujuan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang jadi pertanyaan bagi hidup kita pada saat ini, sudahkah kita melakukan segala sesuatu dengan satu dasar bahwa saya mau melalui apa yang saya lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan? Ataukah kita masih tergoda untuk mengejar, untuk melakukan sesuatu itu didasarkan hanya untuk kemegahan dan kebanggaan diri sendiri? Oleh karena itu biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini, di dalam persekutuan doa kita pun mau supaya apa? Di dalam setiap syafaat-syafaat kita mau di dalamnya Tuhan yang dimuliakan. Kita mau dalam setiap kerinduan-kerinduan kita, Tuhan rindu juga bahwa di dalamnya ada Tuhan yang dikasihi dan ditinggikan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam segala pergumulan kita, untuk kita boleh tetap menjadikan Tuhan sebagai fokus dan pusat dan tujuan hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh melawat kami pada saat ini. Kami diingatkan bahwa sebagai orang percaya, Tuhan memiliki satu tujuan bagi kami, memberikan satu tujuan hidup bagi kami, yaitu untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong dalam segala aspek hidup kami. Biarlah kami menjadikan Tuhan sebagai fokus dan tujuan, yaitu bahwa segalanya kami lakukan dengan baik, dan kami rindu semuanya juga nanti kami bawa dan kami persembahkan bagi Tuhan. Kami serahkan sekali lagi firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus berbicara bagi kami, setiap orang-orang percaya, sehingga dalam perjalanan hidup kami boleh menjadi orang-orang yang memuliakan nama-Mu. Ini selalu kami, dan sebentar kami akan menaikkan setiap syafaat-syafaat kami, dan kami juga rindu biarlah Tuhan berkehendak di dalamnya, dan kiranya melalui setiap apa yang kami rindukan kami gumulkan, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita menaikkan setiap pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama. Yang pertama, kita terus teringat, kita terus bawa dalam doa kita bagi saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih dalam kondisi sakit. Ya, kita terus berdoa bagi Bapak Chandra, kita berdoa bagi Ibu Suprapti, Bapak Heri, Bapak Honggo, dan juga pemulihan daripada Ibu Isa dan Bapak Edi S. Jemaat di Donomulyo, Bapak Adi Gunawan, pemulihan Bapak Iswayudi, dan juga pemulihan daripada Bu Yasin dan jemaat-jemaat yang lain yang saya tidak sebutkan tetapi saat ini dalam kondisi sakit. Kita dukung dalam doa, kiranya mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh dipulihkan melalui di dalam setiap sakit penyakit mereka. Yang kedua, kita juga terus berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang bergumul, baik itu dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam masalah keuangan, usaha, dan juga dalam segala pergumulan yang ada. Kita bawa dalam doa, kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka, dan Tuhan boleh campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Dan satu hal kerinduan kita, bahwa di dalam setiap pergumulan itu mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka. Selanjutnya kita juga terus berdoa bagi gereja Tuhan di mana kita berada, kita bergereja di KA Immanuel Lawang. Kita terus berdoa bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada, ya. Biarlah semua dipakai Tuhan jadi sarana-sarana untuk membawa bagi pertumbuhan jiwa.
dan pertumbuhan rohani pada jemaat Tuhan, baik itu ibadah umum secara langsung maupun online, dan juga ibadah sekolah minggu secara online, dan juga ibadah remaja yang sudah diadakan secara langsung. Kiranya Tuhan juga boleh menolong melalui semua itu, boleh menjadi sarana bagi pertumbuhan setiap jemaat Tuhan di dalamnya. Kita juga berdoa bagi pelayan-pelayan yang lain, ya, diakonia, pelayanan di bidang pendidikan di sekolah Kristen Kasih, dan juga di Poswe Donomulyo. Kita doakan supaya Tuhan juga campur tangan di dalam setiap pelayanan yang ada, sehingga melalui semua itu nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Kita juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kita teringat bagi lembaga-lembaga misi yang menjangkau suku-suku terabaikan dan suku-suku yang terpencil. Kita juga berdoa bagi lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah teologi, bila Tuhan juga tolong mereka dalam panggilan mereka, dalam pelayanan mereka, dipakai Tuhan juga sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita juga terus berdoa bagi bangsa negara kita, secara khusus persiapan pilkada serentak pada bulan Desember, dan juga kita berdoa bagi penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Dan kita bawa para pemimpin negara kita supaya mereka juga boleh dalam kondisi baik, sehat, dan diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin negara ini dan memikirkan solusi terbaik bagi bangsa ini. Mari kita bersama-sama menyatukan pokok doa kita. Kita akan bawa setiap doa kita ini kepada Tuhan, dan kita rindu Tuhan boleh berkehendak di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami pada saat ini bersyukur untuk kesempatan indah ketika kami masih diperkenankan Tuhan untuk menaikkan setiap sahabat-sahabat kami. Terus kami teringat bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga di dalam sakit yang boleh mereka alami, mereka pun tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan juga boleh berkarya melalui setiap obat-obatan yang mereka makan dan konsumsi, makan minuman, semua boleh Tuhan pakai menjadi saluran karya Tuhan dinyatakan, pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Kami serahkan, teringat bagi Bapak Chandra Surya, kami teringat bagi Ibu Suprati, kami teringat bagi Ibu Isa, kami teringat Bapak Honggo, kami teringat Bapak Heri, Bapak Adi Gunawan, Bapak Iswayudi, dan kami teringat bagi Ibu Yasin yang pada saat ini dalam kondisi kelemahan tubuh, dan kami juga teringat menyerahkan bagi jemaat-jemaat yang lain yang saat ini dalam kondisi lemah. Kiranya Tuhan juga boleh tolong, Tuhan campur tangan, berikan kekuatan hikmat bagi mereka, Tuhan berkarya dalam hidup mereka, dan sukacita yang daripada Tuhan boleh diberikan bagi mereka. Kami menyerahkan juga anggota keluarga yang boleh dengan setia mendampingi mereka. Kiranya Tuhan juga boleh tolong, Tuhan berikan hikmat kesehatan yang cukup, sehingga mereka boleh mendampingi dan melayani anggota keluarga ini dengan baik. Kami juga bersama-sama pada saat ini berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala pergumulan. Mereka yang saat ini mulai undur daripada Tuhan, mereka mengalami kelemahan iman, mereka yang saat ini bergumul dalam masalah keluarga, masalah anak, pekerjaan, finansial, dan banyak hal. Kiranya Tuhan Kau boleh tolong, kiranya Tuhan Kau boleh memberkati, sehingga di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan boleh menolong mereka tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan akhirnya Bapak, kami juga bersama-sama pada saat ini berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, dan menyerahkan untuk para majelis dan hamba Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Kiranya hikmat-Mu boleh diberikan bagi mereka, hati yang bersatu, sama-sama boleh menjalankan tugas tanggung jawab di dalam setiap bidang masing-masing, sehingga melalui semua itu visi misi daripada gereja-Mu boleh tercapai, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui gereja-Mu tempat ini. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan-pelayanan diadakan di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Kau boleh tolong, sehingga melalui semua itu boleh menjadi sarana bagi pertumbuhan iman bagi jemaat-Mu, dan jemaat-Mu semakin hari boleh dipimpin dan mengalami kepenuhan dan kewirausahaan iman di dalam Engkau. Kami juga bersama-sama pada saat ini berdoa bagi pelayanan-pelayanan, baik itu di sekolah Kristen Kasih dan di Poswe Donomulyo. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati masing-masing dalam pelayanan ini,
sehingga melalui semua itu Injil boleh semakin diberitakan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan Bapak, bersama-sama saat ini juga kami teringat bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia secara khusus, lembaga-lembaga misionaris, misi yang ada di Indonesia yang saat ini berjuang di dalam menjangkau suku-suku terabaikan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan juga beri campur tangan. Kami menyerahkan sekolah-sekolah teologi di dalam setiap konteks pelayanan di mana mereka berada. Tuhan juga boleh tolong, sehingga melalui semua itu nama Tuhan boleh dipermuliakan dan Injil Tuhan boleh semakin disebarluaskan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga boleh berikan kekuatan, berikan hikmat untuk mereka boleh tetap dengan kekuatan daripada Tuhan melayani dengan setia. Kami juga bersama-sama pada saat ini Tuhan berdoa bagi bangsa negara kami. Kami menyerahkan untuk proses penanggulangan COVID yang masih dalam perjalanan. Semakin banyaknya penderita di Indonesia, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Dan biarlah proses pengadaan vaksin juga boleh Tuhan tolong. Dan kami rindu kiranya vaksin boleh siap tepat pada waktunya. Dan melalui semua itu, ya wabah COVID-19 boleh teratasi di bangsa ini maupun di dunia secara umum. Dan bersama-sama pada saat ini kami juga teringat bagi keberadaan pemimpin negara kami Tuhan, mereka yang dalam menghadapi situasi-situasi sulit di negara kami, permasalahan ekonomi, sosial, dan juga politik yang ada di negara kami. Tuhan tolong kiranya Tuhan boleh berikan hikmat bagi mereka, sehingga melalui hikmat-Mu mereka boleh mengambil langkah-langkah yang tepat dan juga solusi-solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapi bangsa negara kami. Dan inilah setiap doa kami, dan kami rindu kiranya Tuhan boleh berkarya di dalamnya. Tuhan menjawab setiap doa kami ini tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, dan melalui semua ini Tuhan boleh dipermuliakan. Dan bersama-sama sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa kami. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, dan kami rindu biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan boleh menyertai kami dan melingkupi kami di sepanjang hidup kami. Dan biarlah kami juga diingatkan untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kami, menjadikan kemuliaan dan mengasihi Tuhan sebagai tujuan dan fokus hidup kami dalam kami melakukan menjalani hidup kami setiap harinya. Ini doa kami, dan demi nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa sore hari ini sudah selesai. Selamat kembali beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.